Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat hari Minggu yang terakhir di bulan Februari ini, karena hari ini tanggal 25 Februari. Minggu depan sudah bulan Maret, saudara, bulan yang ketiga. Semua karena rahmat dan anugerah Tuhan. Mari setiap kita datang beribadah kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 100 ayat 2 dan 3, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Yesus Kristus. Mari di hari Minggu ini setiap kita datang kepada Yesus, ucapkan syukur buat semua keberkat-berkat, penyertaan, perlindungan, buat segala-galanya yang sudah kita terima dari Yesus. Dan komitmen kita, sebentar kita datang mendengar firman Allah, setiap kita selalu memujiakan Tuhan, mendengarkan firman Allah, supaya hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan ku tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut maumu, amin, haleluya. Ku duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya. Mazmur pasal 123 ayat ke-10, demikian firman Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkan aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan ku tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut maumu, amin, haleluya. Ku duduk diam di kaki-Mu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiran
Amin, haleluya. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus. Sebentar kami mau baca firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Pagi ini kami mau datang kepada Engkau Yesus. Bawa aku dalam kebenaran-Mu, haleluya. Bentuklah aku ya Tuhan Yesus sesuai kehendak-Mu. Amin. Ampunilah semua dosaku ya Tuhan Yesus. Sucikanlah hidupku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Bapakku yang sempurna, ajaib, dahsyat Engkau di Tuhan, Maha Kudus, kuduslah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Yesus Kristus. Ini hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau datang berbondong-bondong keluarga, suami istri, anak semua, mari datang kepada Yesus. Yang anak-anak sekolah minggu ya. Jadi ayah, ibu, bapak, ibu, mari datang kepada ibadah kepada Yesus. Almi berjumpa dengan Tuhan. Ini perintah Tuhan. Tadi sudah saya bacakan. Beribadah kepada Tuhan dalam Mazmur pasal 100 ayat 2 dan 3. Karena kita ciptaan Tuhan. Kita harus tahu diri. Karena semua sumber kehidupan kita datang dari Yesus. Biar kita minta sama Tuhan, tuntun hidupku. Supaya langkah-langkah tidak berdosa kepada Tuhan. Tapi melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Karena sesuai dengan pujian ini, bentuklah aku Bapa, aku tanah liat. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 18 ayat 6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel, hai seluruh anak Tuhan. Seperti tanah liat, kita ini seperti tanah, memang dibentuk kita dari tanah seperti awal Tuhan ciptakan kita. Gak ada arti apa-apa ya. Kita hidup berarti itu karena cintanya Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan, bentuk hidupku, karakterku, sifatku, supaya jangan saya memiliki karakter sifat yang jelek, tapi memiliki sifat karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Minta Tuhan, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Bentuk hidupku Bapa seturut dengan rencana-Mu. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita sekarang baca, puji Tuhan, Keluaran pasal 38. Ya, kemarin Keluaran pasal 37, sekarang pasal 38. Besok pasal 39, supaya terus selesai setelah Keluaran kita baca imamat. Jangan bosan ya, kalau nanti baca imamat itu banyak aturan-aturan. Oleh karena itu kita dasarnya cinta Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya, 5 hasta lebarnya, 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Ya, itu mezbah korban bakaran. Ini semua ada di pelataran, ada di halaman saudara ya. Jadi kemarin saya terangkan bahwa benda-benda ilahi perabot yang suci itu di kemah suci sampai di kemah Maha Kudus ya, ruangan Maha Kudus. Ini saat ini ada di pelataran halaman, yaitu membuat mezbah korban bakaran. Dibuatlah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnya segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaran-perbaran. Semua perkakas itu dibuatnya dari tembaga. Beda saudara ya. Ruangan suci itu dari emas. Tapi kalau di halaman tembaga, karena Tuhan tahu kalau Kristen halaman itu masih pakai cara daging, masih kehidupan daging duniawi, masih tembaga. Tapi kalau masuk di dalam ruangan suci, beda dari emas. Artinya kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru. Ya, ini masih tembaga, saudara. Dibuatnya untuk mezbah itu kisi-kisi yang di jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah telingnya. Dituangnya 4 gelang pada tempat kujung kisi-kisi tembaga. Ya, itu yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnya kayu-kayu pengusung dari kayu penaga, disalutnya dengan tembaga, bukan emas. Karena kekristenan masih cara daging di halaman itu, saudara. Di sini kita belajar supaya kita meningkatkan diri kita, supaya menjadi emas-emas kemuliaan Tuhan. Dimasukkan kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang ada pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah dibuatnya berongga dari papan. Membuat bejana pembasuhan, ayat 8.
Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Membuat pelataran yang saya katakan tadi ya, di dalam pelataran semua perabot-perabot itu kolam basuhan atau bagian pembasuhan, mezbah korban bakaran itu semua di dalam pelataran ya. Ayat ke-9, dibuatnyalah pelataran itu pada sebelah selatan. Layar pelataran itu dari lana halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya. Kedua 10 tiang layar itu dengan kedua belah alas tiang itu dari tembaga, tapi kain-kain tiang itu dari penyambung-jambung dari perak. Pada sebelah utara 100 hasta, ke-20 tiang layar itu dengan kedua penuh alas tiang itu dari tembaga, tapi kaitkan tiang itu penyambung-penyambungnya dari perak, bukan dari emas, ada perak tembaga. Ada tembaga, perak, emas, tubuh jiwa kita diperbarui. Makin meningkat kita dari tembaga menjadi perak dan nanti masuk di dalam ruang suci supaya kita dari emas. Ya. Pada sebelah barat layar 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu dikaitkan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Dan pada sebelah timur 50 hasta, yakni layar 15 hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu sebelah menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar 15 hasta dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Segala layar yang mengeliling pelataran adalah dari danan halus yang dipintal benangnya. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga, tapi kaitkan ul tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Juga salut kepala dari perak dihubungannya dengan penyambung-penyambung dari perak dengan segala tiang-tiang pelataran itu. Kira pintu gerbang pelataran itu tanunan yang berwarna-warna dari keungu tua dan kain muda, kain kirmisi dan nanah halus yang dipintal benangnya. 20 hasta panjangnya, tapi tingginya yang juga lebarkan itu adalah 5 hasta sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tapi kait-kaitan dari perak, dan juga salut kepalanya serta penyambung-penyambungnya dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu sekelilingnya adalah dari tembaga. Semua itu halaman tembaga. Karena manusia yang di luar itu masih daging, menggunakan hawa nafsu daging, tapi minta sama Tuhan, mari kita mau tingkatkan diri kita masuk ke ruangan suci ya, supaya dia disalut dengan emas penuh kemuliaan Tuhan. Ayat 21, ini adalah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci. Kemah suci sudah saya katakan tabernakel. Ada 3 ya, ada pelataran, halaman, masuk ruangan suci, ruangan maha suci ya. Ruangan maha suci itu ada peti perjanjian, saudara. Ada 2 loh batu, ada mana, itu firman Tuhan. Mari kita ikutin terus supaya kita paham. Ayat 21. Ini adalah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci, tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Besalel bin Uri bin Hur dan suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab anak Aizama dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungun tua, dari ungun muda, dari kain kirmisi, dan dari kanan halus, lanan halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan ada 29 talenta dan 730 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1775 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sebekas seorang yaitu setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1775 sikal itu dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu, disalutnyalah kepada tiang-tiang itu, dan dihubungkan tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2.400 sikal. Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya segala perkakas mezbah itu. Ayat 31 yang terakhir.
alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci, dan segala patok pelataran sekelilingnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca, kitab Keluaran 1 pasal 38 penuh dari ayat 1 sampai 31. Ternyata kemah suci yang khususnya di pelataran halaman berbeda dengan ruangan suci, berbeda dengan ruangan suci. Di sini saudara-saudara baca, semua yang ada di pelataran dibuat dari tembaga. Karena manusia masih manusia daging, Tuhan maklumin. Dulu kita hidup di dalam dosa. Makanya dikatakan sini, tanah liat ada di dalam tangan Tuhan, supaya dibentuk menjadi benda yang mulia. Seperti di dalam Roma pasal 9. Kita minta sama Tuhan, Tuhan bentuk hidupku yang tidak berharga. Kita tidak tembaga mana berharga. Berharga mana saudara? Tembaga dengan emas. Ya jauh emas sudah ada nilai harganya. Tembaga ada arti. Dulu kita dari tembaga. Dari kehidupan yang tidak ada gunanya. Yang tidak berguna sama sekali saudara, hidup ini hina. Yang harusnya menerima upah dosa maut. Tapi karena anugerah Tuhan kita naik masuk di dalam ruang suci. Dibentuk sama Tuhan sekelilingnya dengan emas. Ada kerinduan kita bersama. Supaya Tuhan mau pakai kita menjadi tujuan yang mulia. Sebagai ayat terakhir, Roma 9 ayat 21. Ini menjadi kegemaran ayat saya juga. Minta selalu sama Tuhan. Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya? Tuhan punya hak atas kita sebagai tanah liat yang gak ada arti apa-apa. Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia. Ini menjadi kerinduan kita. Guna tujuan yang mulia. Dan suatu benda lain untuk dipakai guna itu tujuan yang biasa. Saya tidak mau tujuan yang biasa. Tapi Tuhan bentuk hidupku menjadi tujuan yang mulia untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Supaya kehidupan kita menjadi berkat tujuan yang mulia. Supaya nanti memuliakan Bapa di surga. Seperti di dalam Matius 5. Matius 5:16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapa yang di surga. Pakai Tuhan kita menjadi tujuan yang mulia. Atau kerinduan kita bersama. Tuhan, buatlah jalanmu dalam kehidupan saya. Supaya jangan kita berjalan menuju jalan kita yang hancur lebur. Jalan kita menuju maut. Tapi jalan Tuhan yang membawa kepada kehidupan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu mari, biar kita hari demi hari minta sama Tuhan, bentuk hidupku Bapa untuk menjadi tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya. Mari Tuhan, bentuklah hidupku. Tuhan, pajunan ku tak lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat beribadah kepada Tuhan sebentar. Minggu hari ini kita datang kepada Yesus. Tuhan, bentuk hidupku. Aku tanah liat yang tidak ada arti apa-apa, tembaga, semua tembaga. Tapi bentuklah hidupku selalu dengan emas. Saluti dengan emas kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dalam Matius 5 ayat 16. Dan memuliakan Bapa yang di surga. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.